Pemirsa, International Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Angka itu jauh di atas negara di ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data Indeks Kelaparan Global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019 atau menempati posisi 70 dari 117 negara di dunia. Dengan kata lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Indonesia berada di posisi bawah di ASEAN sebagai negara dengan indeks kelaparan tertinggi. Negara dengan indeks kelaparan terendah di ASEAN adalah Malaysia dengan skor 13,1, diikuti Vietnam dengan skor 15,3. Dari permasalahan tersebut, kami membawakan sebuah solusi dengan karya tulis ilmiah berjudul Aplikasi Automasi Perkebunan Jagung dengan menggunakan teknologi IoT Internet of Things sebagai pengentas zero hunger di Indonesia. Dengan saya, Hendrianto Arif Hidayat, teman saya Fahmi Muhammad Sidki, dan Ibrahim Khairuna Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagung merupakan komoditas palawija utama di Indonesia. Ditinjau dari aspek pengusahaan dan penggunaan hasilnya, yaitu sebagai bahan baku pangan dan pakan. Berdasarkan faktor sosial ekonomi, produksi jagung dipengaruhi oleh lahan pertanian, tenaga kerja, dan benih tanaman. Data dari tahun 2012 hingga 2015 menunjukkan bahwa lahan pertanian di Indonesia memiliki risiko penurunan yang akan berdampak pada produktivitas jagung. Berdasarkan analisis, diketahui bahwa pengurangan lahan dapat disebabkan oleh produktivitas petani yang masih rendah, yakni 2,3 ton per hektar. Penurunan produktivitas jagung dapat mengakibatkan beberapa permasalahan serius, di antaranya kebutuhan jagung global kurang terpenuhi, peningkatan impor, dan penurunan perekonomian petani. Berdasarkan urgensi itulah, kami menciptakan aplikasi otomasi perkebunan jagung dengan menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, sebagai pengentas zero hunger di Indonesia. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem automasi pertanian jagung yang terdiri dari komponen alat untuk melakukan pemantauan, penyiraman, pemupukan, pemberian pestisida, dan deteksi kebakaran dengan kontrol jarak jauh menggunakan aplikasi Android yang terhubung dengan sistem alat di lapangan dengan perantara Bluetooth. Sistem ini terintegrasi menggunakan Arduino Uno yang telah diprogram sebelumnya. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan hasil panen jagung di Indonesia kian meningkat. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Sumber energi Arduino Uno menggunakan baterai LiPo sebagai wadah penampung energi matahari sehingga alat bersifat ramah lingkungan. Arduino dihubungkan dengan sensor sesuai dengan prosedur pada metode penulisan. Apabila sensor mendeteksi kondisi yang tidak normal, maka perintah akan dikirimkan pada aplikasi untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna. IoT, Internet of Things, dirancang untuk automasi pertanian jagung dengan kontrol jarak jauh menggunakan aplikasi. Automasi yang ada pada IoT ini disusun sebagai upaya mengontrol kondisi tanaman jagung. Seluruh data akan diintegrasikan ke dalam Arduino Uno yang terhubung dengan aplikasi Android sebagai sarana pengguna dalam menginterpretasikan data. Automasi dalam aplikasi ini secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jika kelembaban di bawah normal atau suhu di atas normal sehingga terjadi kekeringan, maka selang air otomatis akan menyirami tanaman. Yang kedua, pestisida dan pupuk otomatis diberikan 1 minggu sekali secara otomatis. Yang ketiga, jika sensor RGB mendeteksi keberadaan hama, maka buzzer akan mengeluarkan suara dengan frekuensi yang tidak disukai oleh hama. Yang terakhir yaitu jika sensor api mendeteksi kebakaran, maka buzzer akan menyala sebagai alarm dan selang air otomatis akan menyala untuk memadamkan api. Dalam penelitian ini, kami berencana menggunakan 4 metode primer, yakni yang pertama, metode studi literatur, yang kedua, metode eksperimen, metode R&D, dan metode black box testing.
Yang pertama yaitu metode studi literatur. Pada metode studi literatur, kami mengambil sumber dari internet dan bahan pustaka yang relevan dan kredibel sebagai referensi untuk melakukan penelitian ini. Yang kedua, yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan secara langsung di lapangan. Metode ini melibatkan pengulangan uji coba produk dengan pengujian yang variatif. Sampel berupa tanaman jagung homogen sebanyak 5 sampel. Variabel bebas berupa variasi jarak antara IoT dengan aplikasi. Variabel terikat berupa kinerja sistem konektivitas antara IoT dengan Android. Variabel kontrol berupa jagung yang tidak diberi perlakuan IoT. Pengamatan dan uji coba dilakukan seminggu sekali selama 1 bulan. Pemilihan rentang waktu ini berdasarkan pertimbangan pemberian pupuk dan pestisida optimal pada jagung yakni 1 minggu sekali. Metode yang ketiga yaitu riset. Metode ini dilakukan dengan melakukan riset awal dan pengembangan, melakukan riset lanjutan, pengujian parsial, perbaikan error, tinjauan ulang, hingga mendapatkan hasil yang optimal. Metode yang terakhir yaitu metode black box testing. Metode black box testing dilakukan untuk menguji kinerja sistem, apakah sistem aplikasi untuk mengetahui apakah program dengan hasil yang diharapkan telah sinkron. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan fungsionalitas dan spesifikasi perangkat lunak atau Android. Di sini dijelaskan cara kerja dari sensor api, di mana ketika ada api maka buzzer akan berbunyi. Begitupun dengan sensor hama, di mana ketika hama ada maka buzzer akan berbunyi dengan frekuensi yang tidak disukai oleh hama. Selanjutnya ditampilkan cara kerja dari sensor kelembaban dan sensor suhu DHT11, di mana suhu dan kelembaban sekitar akan ditampilkan pada layar dan juga pada aplikasi. Lalu pada pojok kanan atas terdapat tampilan dari serial monitor Arduino IDE. Lalu ditampilkan cara kerja dari sensor kelembaban tanah, di mana ketika tanah kering maka pompa air akan menyala, sedangkan ketika tanah sudah basah maka pompa air akan mati. Pada pojok kanan atas ditampilkan serial monitor dari Arduino IDE. Yang terakhir adalah tampilan dan cara kerja dari aplikasi Aincrad, di mana semua data yang terekam oleh Arduino maka akan dikirimkan ke aplikasi Aincrad pada Android melalui Bluetooth. Begitupun sebaliknya, ketika pengguna memberikan perintah melalui aplikasi Aincrad pada Android, maka akan ditransmisikan dengan Bluetooth ke Arduino, sehingga Arduino akan memberikan perintah kepada aktuator untuk bekerja. Kesimpulan dan saran. Pembuatan aplikasi ini melalui beberapa tahapan, yakni perancangan, perakitan, dan eksperimen yang kemudian dievaluasi sehingga sesuai dengan program yang diinginkan. Sistem IoT dapat melakukan automasi sebagai upaya meningkatkan produksi jagung dan perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai petani jagung. Automasi pada IoT berupa penyiraman air saat terdeteksi kekeringan, penyiraman pestisida dan pupuk 1 minggu sekali, deteksi hama dan kebakaran serta antisipasinya berupa pemasangan buzzer dan selang air otomatis. Pada tahapan ini, kami berfokus pada pembuatan alat, penelitian, dan implementasi lapangan untuk pembuatan produk dan produksi massal, termasuk pada pengembangan lanjutan yang memungkinkan untuk dilakukan dengan dukungan pihak terkait. Teknologi memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan. Kita menggunakannya hampir setiap hari. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.